Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Intan Pranyani dengan NIM 2406091021. Saya dari Diploma 3 Kebidanan kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus kehidupan manusia sejak konsepsi hingga perkembangan janin dan sirkulasi darah janin. Baik, siklus kehidupan manusia itu dimulai ketika sel sperma berhasil membuahi sel telur atau ovum dari wanita. Proses ini biasanya terjadi di tuba fallopi sekitar hari ke-14 dari siklus menstruasi wanita. Dari jutaan sel sperma yang dikeluarkan, hanya akan ada satu yang berhasil menembus membran sel telur dan membuahi ovum, sehingga akan membentuk satu sel tunggal yang disebut dengan zigot. Segera setelah pembuahan, zigot akan mulai membelah diri secara mitosis selama perjalanannya dari tuba fallopi menuju rahim. Sekitar hari ke-5 setelah pembuahan, zigot telah berkembang menjadi blastokista, yakni bola sel yang berisi cairan dengan ratusan sel di dalamnya. Blastokista itu kemudian akan menempel dan masuk ke lapisan endometrium rahim dalam proses yang disebut dengan implantasi. Ini adalah tahap penting karena tubuh akan mulai memproduksi hormon HCG yang akan menjadi penanda awal kehamilan dan membantu mempertahankan lingkungan hormonal yang akan mendukung perkembangan dari embrio. Setelah implantasi, blastokista akan berkembang menjadi struktur yang kompleks sehingga akan mendukung pertumbuhan dari embrio. Blastokista itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada trofoblast, yakni lapisan luar yang akan berkembang menjadi plasenta. Kemudian yang kedua ada ICM atau inner cell mass, yakni lapisan dalam yang akan berkembang menjadi embrio itu sendiri. Setelah menempel di rahim, trofoblast akan menembus lapisan endometrium untuk membentuk hubungan dengan pembuluh darah ibu. Sementara itu, ICM akan membentuk disembryonik dua lapis yang disebut dengan epiblast dan hipoblast. Dari epiblast itu akan terbentuk kantong amnion yang kelak akan melindungi embrio dalam cairan ketuban. Kemudian hipoblast akan membentuk kantung kuning telur yang nantinya akan memberikan nutrisi awal bagi janin. Kemudian pada minggu ketiga, itu akan terjadi proses penting yang disebut dengan gastrulasi, yang dimana disembryonik dua lapis akan berubah menjadi 3 lapisan germinal utama. Ya, lapisan germinal ini terdiri dari eksoderm yang nantinya akan membentuk kulit, sistem saraf, rambut, dan mata. Kemudian yang kedua ada mesoderm yang akan nantinya membentuk otot, tulang, sistem peredaran darah, dan ginjal. Kemudian yang ketiga itu ada endoderm yang nantinya akan membentuk organ dalam seperti hati, paru-paru, dan saluran pencernaan lainnya. Ketiga lapisan ini adalah dasar dari organogenesis, yaitu proses pembentukan seluruh organ tubuh. Setelah gastrulasi, lapisan ektoderm akan membentuk lempeng syaraf yang akan melipat menjadi tabung saraf yang nantinya akan menjadi cikal bakal terbentuknya otak dan sumsum tulang belakang. Proses ini itu disebut dengan neurulasi, dan biasanya ini terjadi di minggu keempat, dan jika terjadi kegagalan, maka tabung syaraf akan menutup sempurna dan bisa menyebabkan kelainan seperti spina bifida. Embrio juga akan mengalami pelipatan secara longitudinal dan lateral yang membentuk struktur tubuh 3 dimensi yang menyerupai janin. Organ dasar juga akan mulai terlihat dan sistem sirkulasi embrio mulai terbentuk. Kemudian menjelang akhir minggu ke-8, sebagian besar struktur dasar tubuh telah terbentuk.
yang dimana ukuran embrio akan meningkat dan kini disebut dengan janin. Ini menandai bahwa berakhirnya fase embrionik dan dimulainya dengan fase fetal, yang dimana fokus utamanya adalah pematangan dan pertumbuhan organ janin. Nah, perkembangan dari janin itu dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama itu dimulai dari 0 sampai 12 minggu, yang dimana janin akan mulai membentuk wajah, tangan, kaki, dan alat kelamin. Sistem saraf pusat itu juga akan berkembang pesat. Denyut jantung janin juga dapat dideteksi dengan USG sekitar minggu ke-6 hingga ke-8. Kemudian yang kedua itu ada trimester kedua yang dimulai sekitar 13 sampai 27 minggu. Nah, di sini ibu akan merasakan gerakan janin atau quickening, yang dimana pada trimester kedua ini organ-organ janin juga akan semakin matang dan berfungsi lebih stabil. Sistem rangka, pendengaran, dan indera lainnya juga akan mulai berkembang, yang dimana janin juga akan mulai menelan air ketuban dan memproduksi urin. Kemudian yang ketiga, pada trimester ketiga itu dimulai pada minggu ke-28 hingga 40 minggu. Pada trimester ketiga ini, paru-paru akan mengalami pematangan. Lemak tubuh juga akan mulai disimpan dan pertumbuhan berat badan janin mulai meningkat pesat. Kepala janin juga biasanya akan mulai turun ke arah panggul, yang menandakan bahwa persiapan untuk proses persalinan. Pada usia kehamilan sekitar 37 sampai 42 minggu, janin akan dianggap cukup bulan dan siap lahir. Proses kelahiran itu dimulai dengan kontraksi uterus dan pembukaan serviks. Lalu akan dilanjutkan dengan fase pengeluaran bayi melalui jalan lahir. Setelah bayi keluar dan plasenta lahir, maka proses kehidupan di luar rahim akan dimulai. Kemudian selanjutnya ada sirkulasi darah janin atau fetal circulation. Nah, sirkulasi darah janin itu berbeda dengan orang dewasa karena janin belum menggunakan paru-paru untuk bernapas. Pertukaran oksigen dan zat gizi itu terjadi melalui plasenta dan bukan paru-paru. Oleh karena itu, janin memiliki struktur sirkulasi khusus yang hanya aktif selama dalam kandungan. Nah, gimana sih sirkulasi darah janin itu? Jadi, darah janin yang miskin oksigen itu akan mengalir ke plasenta melalui 2 arteri umbilikalis, sehingga pertukaran gas dan zat gizi dengan darah ibu itu tidak akan bercampur secara langsung. Kemudian darah yang kaya akan oksigen itu akan kembali ke janin melalui vena umbilikalis, yaitu satu-satunya pembuluh darah janin yang membawa darah yang beroksigen. Kemudian vena umbilikalis ini akan membawa darah ke hati, namun sebagian besar akan melewati ductus venosus, kemudian langsung ke vena cava inferior dan masuk ke atrium kanan jantung. Sebagian besar darah yang dari atrium kanan dan mengalir ke atrium kiri itu melalui foramen ovale, sebuah lubang yang hanya ada pada janin. Nah, dari sana darah akan dipompa ke ventrikel kiri, lalu ke aorta dan didistribusikan ke otak dan tubuh bagian atas. Darah yang tersisa di atrium kanan itu akan masuk ke ventrikel kanan, lalu ke arteri pulmonalis. Namun karena paru-paru pada janin itu belum berfungsi, maka darah akan dialihkan ke aorta melalui ductus arteriosus, yaitu saluran antara arteri pulmonalis dan aorta. Nah, darah yang telah mengalir ke seluruh tubuh itu akan kembali ke plasenta melalui 2 arteri umbilikalis, dan siklus pun akan terus berulang seperti itu. Setelah lahir,
Saat bayi lahir dan mulai bernafas, paru-paru akan mengembang dan struktur khusus janin juga akan mulai menutup. Nah, struktur khusus itu apa aja sih? Jadi, struktur khusus yang akan menutup itu adalah foramen ovale. Foramen ovale itu akan menutup dan menjadi fossa ovalis. Kemudian ada ductus arteriosus yang akan menutup dan menjadi ligamen arteriosum. Kemudian ada ductus venosus yang akan menutup dan menjadi ligamen venosus. Dengan perubahan ini, maka sirkulasi bayi akan berubah menjadi pola sirkulasi orang dewasa. Baik, sekian penjelasan saya mengenai siklus kehidupan manusia sejak konsepsi hingga perkembangan janin dan sirkulasi darah janin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.